selamat datang di my YouTube channel dengan Momoy kembali di Jerman. Oke, di video ini aku mau menjelaskan mengenai sulitnya mengurus visa nasional, ya, dalam arti visa untuk keperluan menikah, ya. Dan jangan lupa sebelum menonton like dan subscribe-nya yang baru datang ya, subscribe, dan yang suka dengan video aku di like ya. Dan selamat menonton. Oke, jadi pada saat ngurus visa nasional ya, terutama untuk keperluan menikah, aku tuh prosesnya waktu itu lumayan panjang ya, teman-teman. Kira-kira ada dari interview sampai aku dapat visanya ya, itu prosesnya aku kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan, aku prosesnya 2 bulan ya, itu dari interview sampai aku dapat visa gitu ya. Jadi waktu pas semua dokumen sudah terkumpul ya, aku bikin termin. Aku langsung masuk ke websitenya German Embassy, dan di situ aku langsung bikin termin ya untuk jadwal interview. Nah, setelah aku dapet termin, jadi terminnya itu kalian bisa pilih ya teman-teman. Jadi biasanya itu jam kosong itu kebanyakan itu pagi. Jam kosong itu sekitar jam 8 itu banyak yang kosong gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian bikin termin gitu ya, banyak jam kosong itu di pagi hari jam 8 gitu. Karena kalau udah jam 10 gitu biasanya suka full terminnya ya. Nah, jadi bikin termin di websitenya Embassy, German Embassy ya. Terus aku datang tuh sesuai jam termin ya. Dan di situ prosesnya tuh bener-bener ribet ya di kantor embassy itu ya. Jadi kita masuk itu nggak boleh ditemenin, jadi harus bener orangnya, orang yang bersangkutan yang masuk ya. Dan itu bener-bener security-nya tuh ngecek bener-bener sampai isi dompet pun harus dicek gitu ya. Nah, terus tas kita ya, tas dan handphone itu disimpan di locker. Jadi ada lockernya di dekat security ya. Jadi kita datang ke dalam itu hanya membawa berkas aja ya. Nah, nanti setelah kita masuk ke dalam ruangan itu ya, nanti di situ ada kayak papan petunjuk ya. Jadi di situ keterangannya itu, jadi kita harus menyusun semua dokumen kita itu sesuai dengan urutan yang udah disebutkan di papan petunjuk itu. Jadi kita nggak bisa dokumennya itu asal sembarang urutan. Jadi harus benar-benar berurutan ya. Karena kalau nggak berurutan, pada saat giliran kalian untuk interview, nanti si officernya tuh akan bilang, ini nggak sesuai dengan urutan, balik lagi ya, lihat di papan petunjuk ya, harus sesuai dengan urutannya. Nah, kalian tuh nanti tuh akan ibarat kata sana, benerin dulu urutan dokumennya kayak gitu ya. Jadi pas kalian datang ke dalam ruangan, kalian harus lihat tuh papan petunjuk ya. Di situ nanti kalian harus menyusun dokumen kalian, berkas-berkas kalian sesuai dengan urutannya, nggak boleh berantakan, harus sesuai dengan urutannya gitu. Nah, setelah interview gitu ya, nanti kan kita ditanya ya berbagai macam pertanyaan ya. Yang jelas sih pertanyaannya sih kayak udah pernah bertemu atau belum gitu kan ya. Terus ketemunya di mana, detail, pokoknya detail deh ya kalau urusan untuk visa menikah ya. Ketemunya di mana, terus perkenalannya dari mana, kayak gitu. Itu detail banget itu. Akan ditanyakan oleh pihak embassy ya. Terus kita tuh ngantri ya, karena ngantrinya tuh sesuai dengan si kelompok jam termin ya gitu. Jadi kita ngantri di situ. Dan
lucunya lagi ya. Jadi pada saat kita interview ya, kan ada mikrofon ya. Jadi suara kita tuh bisa kedengeran sama yang lain. Jadi jawaban kita tuh bisa kedengeran sama yang lain gitu loh. Jadi karena mikrofonnya deket banget sama bibir kita gitu ya, sama mulut kita, dan itu kedengeran sama yang lain gitu ya. Jadi kita nggak bisa sembunyi-sembunyi gitu ya, atau berahasiaan gitu ya, nggak bisa. Yang lain bisa denger gitu loh. Kayak aku kemarin juga pengalamannya gitu kan ya. Nah terus udah tuh kalau misalnya dokumen kalian ada yang di reject gitu ya, misalnya mereka kan akan ngecek dokumen dulu ya. Pertama itu prosesnya mereka ngecek dokumen dulu. Terus kalau misalnya dari officernya merasa ada dokumen kalian yang kurang lengkap ya, itu kalian akan disuruh pulang. Jadi kalian nggak akan lanjut ke proses interviewnya, nggak akan. Jadi kalian itu disuruh pulang untuk benerin lagi dokumen yang menjadi kendalanya kalian gitu loh, kekurangannya kalian. Jadi nggak akan lanjut ke proses interview. Tapi kalau misalnya dokumen kalian oke gitu ya, kalian nanti akan lanjut ke proses interview ya, akan lanjut kalian. Nah setelah interview kalian selesai, biasanya diminta bayar ya, bayar visa ya. Itu kemarin aku sekitar 75 euro ya, 75 euro aku bayar visanya ya. Nah setelah proses itu bukan berarti kita lolos juga sih ya, walaupun udah bayar bukan berarti kita lolos juga, belum tentu gitu ya. Jadi jangan langsung seneng pada saat kita udah bayar gitu ya. Jadi nunggu lah tuh ceritanya tuh ya, dari selesai embassy gitu ya, nunggu hasil keputusannya, karena pihak embassy-nya bilang tunggu konfirmasi selanjutnya di email gitu ya. Itu aku nunggu sampai 2 bulan ya teman-teman. Itu ya ampun, kayaknya tuh kok nggak ada email gitu kan ya, nggak ada email. Nah jadi akhirnya aku inisiatif ya ke suami aku, datang ke imigrasi Jerman gitu ya, tolong tanyain apakah berkas-berkas aku tuh udah nyampe atau belum. Jadi kan prosesnya ya, setelah dari embassy, semua dokumen kita itu, berkas kita itu sama hasil rekaman pembicaraan kita itu ya, itu diserahin ke pihak imigrasi Jerman. Nah nanti di situ akan diproses oleh pihak imigrasi Jerman gitu loh. Nah aku minta tolong sama suami aku, dan akhirnya suami aku datang gitu kan ya. Dan itu selangnya 2 minggu, 3 minggu setelah dari interview ya, 3 minggu datang ke imigrasi ya, suami aku nanyain, dan ternyata dokumen aku itu baru nyampe itu 3 minggu tuh ya, dari jarak aku selesai dari embassy. 3 minggu, ternyata dokumen aku tuh baru nyampe di minggu ketiga gitu ya. Bayangin lama kan dikirimnya juga gitu. Nah akhirnya dari pihak imigrasinya ya udah akan diurus gitu kan ya, karena kan tujuannya mau menikah, dan suami aku juga udah ngejelasin kita niatnya mau menikah. Dari imigrasinya juga bilang, karena kan pertemuan aku sama suami aku itu kan singkat ya, jadi imigrasinya tuh interview lagi ke suami aku ya, kayak integrasi gitu, yakin nanti jangan sampai baru nikah cerai atau apa segala macam. Dan suami aku bilang yakin, dah pokoknya udah selesai lah ya integrasinya. Dan imigrasi akhirnya kirim email lagi tuh ke embassy ya, ke embassy Jerman di Jakarta. Kirim email lagi memberikan informasi bahwa si pihak wanita ini diizinkan untuk masuk Jerman gitu ya. Artinya tuh dari imigrasi Jerman sudah approve gitu ya. Dan harusnya kalau pihak imigrasi Jerman sudah approve, itu dari embassy itu ngikutin ya. Itu ngikutin biasanya hasil keputusan dari si imigrasi Jerman gitu ya. Nah tapi lama gitu kan ya, karena dari imigrasinya bilang 2 atau 3 hari mungkin embassy akan kirim email ke aku gitu kan ya, untuk approve gitu, email approve gitu ya. Nunggu aja tuh 2-3 hari ya, ternyata nggak datang tuh email ya, lama banget tuh. Dan akhirnya aku minta tolong lagi sama suami aku ya,
Akhirnya finalnya sampai akhirnya di bulan kedua, akhir bulan kedua ya, itu ternyata kendalanya bukan embasinya belum bukan kendalanya embassy sudah terima email dan embassinya lamban untuk respon, bukan. Ternyata ada kendala jadi di antara imigrasi Jerman dan embassy, jadi ada kantor di tengah-tengah, aku juga lupa namanya gitu ya. Jadi ada kantor di tengah-tengah, jadi emailnya itu disaring dulu di kantor yang di tengah-tengah ini. Nah, nanti dari kantor yang di tengah ini baru di refer lagi ke embassy gitu. Jadi ada kendalanya di kantor yang di tengah ini. Officernya tuh kalau nggak salah lagi cuti, yang menjadi PIC-nya gitu ya, yang menjadi perwakilan untuk masalah meng-email ini lagi cuti. Kebetulan waktu itu memang pas di sesi Christmas sama tahun baru ya, pas-pasan ya. Nah, akhirnya pas pada saat si kantor yang di tengah ini orangnya ada ya, si pihak imigrasi itu ngirim lagi email ya, email yang sama gitu ya. Jadi sampai 3 kali ya suami aku tuh datang ke imigrasi, dan 3 kali juga email itu datang ke kantor yang di tengah ini untuk di refer ke embassy. Nah, di email yang ketiga ini ternyata barulah diterima sama si kantor yang di tengah ini ya. Kan disuruh tunggu lagi tuh ya 3 hari ya sama si imigrasi, dan akhirnya benar nggak nyampe 3 hari, cuman jadi di hari itu suami aku datang, besokannya ya aku langsung dapat email dari embassy besokannya gitu ya. Jadi cepet, karena si yang kantor di tengah ini yang menjadi PIC-nya itu udah standby di kantor gitu ya. Nah, akhirnya datanglah tuh email dari embassy ya, yang minta aku supaya menyiapkan asuransi. Nah, kalau kalian sudah menerima asuransi, itu artinya kalian 99% sudah di-approve kalau kalian sudah diminta asuransi ya. 99% sudah di-approve. Jadi tinggal asuransi kalian aja nih yang harus provide gitu ya, yang harus benar-benar asuransinya benar-benar tepat ya yang diminta oleh embassy. Nah, jadi biasanya minimal itu 3 bulan ya yang diminta embassy, 3 bulan. Dan jumlah nominalnya kemarin aku itu asuransi itu belinya per bulannya 500.000 per bulannya ya. Nah, jadi enggak 500.000, maaf, aku belinya per bulannya itu 750.000 aku belinya gitu ya. Nah, jadi akhirnya aku beli per 3 bulan kan ya, aku beli per 3 bulan dan selesailah tuh asuransi, kirim langsung kan ya. Jadi kalau udah diminta masalah asuransi, kalian jangan tunda-tunda, langsung bikin ya, langsung dapat nomor polisnya dan langsung email ke embassy, jangan ditunda-tunda. Jadi biar proses visa kalian cepet gitu. Nah, setelah aku kirim ya ke embassy nomor polis asuransinya, dan akhirnya aku langsung besokannya ya, aku langsung dapat email dari embassy bawa paspor ya, disuruh bawa paspor jam 10 pagi ya, dan pengambilan paspor jam 2 siang pengambilan paspor. Akhirnya besokannya aku datang jam 10 pagi, ya udah paspor dikumpulin pas jam 2 siang. Jadi jam 2 siang tuh kita wajib kembali lagi ya. Jadi jam 10 kita nyerahin, terus kita keluar, dan jam 2 wajib datang lagi untuk ngambil paspornya. Nah, jam 2 aku datang dan ngambil paspor dan visanya udah jadi gitu. Jadi itulah ribetnya proses waktu selama di embassy ya. Kalau menurut aku sulit ya menurut aku. Tapi kalau kita jalanin dengan enjoy ya enjoy aja gitu. Cuman memang nunggu 2 bulan itu memang rada deg-degan gitu ya. Itulah proses yang paling nggak enak gitu ya pada saat nunggu hasil dari si embassy ini ya. Deg-degannya tuh udah kayak jantung mau copot, teman-teman. Tapi ya itulah ya yang namanya ini ya, yang namanya pengorbanan ya, nggak ada yang gampang ya teman-teman ya. Itu aja ya teman-teman sharing kita kali ini ya. Jadi sedikit tidaknya aku memberikan gambaran kepada kalian mungkin yang lagi mau mengurus visa nasional, menikah, kerja pun sama ya, visa kerja pun sama, visa sekolah pun sama gitu ya. Prosesnya tuh kurang lebih sama gitu ya. Karena judulnya sama-sama visa nasional ya, untuk long stay ya.
Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video aku. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Salam sehat selalu.